Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, di tengah pemberlakuan new normal di Indonesia nih bosku, ternyata pada hari Sabtu kemarin jumlah positif COVID-19 di Indonesia sempat mencapai rekor baru, yaitu 993 jumlah yang terdeteksi positif COVID-19. Tentunya hal ini mengingatkan kita ya bosku agar selalu waspada dan tetap hati-hati. Jangan terlalu terlena dengan new normal sehingga kita mengabaikan protokol kesehatan yang dijalankan. Pastikan kita menjaga diri kita sendiri karena tentunya kita tidak bisa mengatur dan menjaga orang lain di sekitar kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Senin tanggal 8 Juni 2020 dengan episode Momentum. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang naik dari sebelumnya minus 20.687 menjadi 2.509K. Kemudian ada dari US Change in Manufacture Payrolls yang naik dari sebelumnya minus 1.324K menjadi 225K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 14,7% menjadi 13,3%. Kemudian kita akan beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA yang membukukan kerugian 17,83 juta US dollar di kuartal 1 2020 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Diamond Food Indonesia Tbk atau DMND yang meraih pendapatan 1,73 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dibandingkan pendapatan 1,62 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton yang meraih laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 72,66 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dari laba bersih periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 70,79 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, IHSG ditutup menguat 31 poin atau 0,63% menjadi 4.947. Sektor aneka industri, properti, perdagangan, pertambangan, dan keuangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 50,44 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari OPEC+. OPEC+ pada akhirnya menyetujui untuk melakukan perpanjangan selama 1 bulan terkait dengan pengurangan produksi minyaknya dan akan melakukan pendekatan yang lebih ketat terkait hal tersebut untuk memastikan para anggotanya melakukan apa yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan itu mendukung harga minyak untuk pulih, sehingga diperkirakan bahwa harga minyak Brent bisa mengalami kenaikan hingga $50 per barel dari harga penutupan sebelumnya yaitu $42,30. Kami melihat kesepakatan yang bisa dicapai tersebut merupakan kerjasama yang baik antara Arab Saudi dan Rusia, yang dimana mereka berhasil untuk meminta Irak, Nigeria, dan negara lainnya untuk memangkas produksi mereka. Tidak hanya itu saja nih bosku. Saat ini sudah ada komite yang akan memantau dan menilai keseimbangan antara supply and demand di tengah usaha pemulihan ekonomi pasca dari wabah virus corona. Menteri Energi Arab Saudi mengatakan bahwa saat ini upaya yang telah dilakukan sudah membuahkan hasil. Meskipun masih banyak ketidakpastian, namun ada tanda-tanda bahwa saat ini kita sudah melewati yang terburuk. Saat ini permintaan tengah kembali naik karena konsumsi minyak yang terus meningkat meskipun secara perlahan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah peringatan. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo kemarin memberikan peringatan kepada para investor Amerika terhadap praktik-praktik akuntansi penipuan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari Cina dan memberikan saran kepada Nasdaq untuk memperketat peraturan pencatatan untuk semua pemain agar bisa menjadi role model di seluruh dunia. Sebelumnya Nasdaq telah mengambil tindakan pada bulan lalu untuk memperketat pencatatan di mana hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjaga penawaran umum perusahaan perdana dari Cina yang dipegang oleh orang dalam ditambah dengan akuntansi yang tidak jelas.
The US Securities and Exchange Commission sebelumnya telah memperjuangkan selama hampir 1 dekade dengan pemerintah Cina untuk memeriksa dan mengaudit perusahaan-perusahaan Cina yang terdaftar di Amerika. Badan Pengawas Akuntansi Regulator Public Company Accounting Oversight Board mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengakses data yang kritis atau penting. Salah satu pejabat senior Amerika mengatakan bahwa dirinya berharap bahwa SEC akan meninjau nota kesepahaman pada tahun 2013 yang ditandatangani oleh Cina, yang dimana nota kesepahaman tersebut ditandatangani agar perusahaan Cina tidak berbagi informasi jika undang-undang lokal setempat menginformasikan untuk melarang mereka melakukannya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari IPEC. Sekelompok pembuat undang-undang dari 8 negara demokrasi termasuk Amerika yang dimana mereka telah memutuskan untuk membuat aliansi untuk melawan apa yang selama ini mereka rasakan, yaitu ancaman terhadap pengaruh Cina terhadap perdagangan global, keamanan, dan hak asasi manusia. Mereka menyebut aliansi itu dengan sebuah nama keren, yaitu Interparliamentary Alliance on China. Misi IPEC adalah mendorong kolaborasi yang lebih dalam antara partisipan yang memiliki tujuan yang sama. Tugas utamanya adalah memantau perkembangan yang relevan dan membantu para legislator untuk menciptakan respon yang tepat dan terkoordinasi, serta untuk membantu menyusun pendekatan yang proaktif dan strategis pada isu-isu yang berkaitan dengan Cina. Ada 5 kegiatan yang akan difokuskan, yaitu menjaga ketertiban berdasarkan aturan internasional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mempromosikan perdagangan yang adil, memperkuat keamanan, dan tentu saja melindungi integritas nasional. Negara partisipannya adalah Amerika, Jerman, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, Swedia, Norwegia, serta beberapa anggota parlemen Eropa. Kemudian cerita selanjutnya datang dari menjaga momentum. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, di mana stimulus pemulihan ekonomi terus diupaya oleh pemerintah di saat penyebaran COVID-19. Melalui Kementerian Perindustrian mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian saat ini dalam merumuskan kebijakan pemulihan sektor industri manufaktur, antara lain melalui restrukturisasi kredit, modal kerja, dan biaya energi. Hal ini seiring untuk menyambut fase new normal. Stimulus tersebut tentunya untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam negeri di tengah PHK secara masif dan turunnya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Stimulus yang disiapkan oleh kementerian tersebut tentunya dimaksudkan untuk perusahaan agar tetap menjalankan aktivitas operasinya dan mencegah gelombang PHK, sehingga diharapkan akan mampu mempertahankan dana dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif, cenderung menguat dan ditradingkan pada level 4.883 hingga 5.079. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari Weton, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut kami akan menyampaikan 2 saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari UNTR atau PT United Tractors Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 17.250 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Kemudian yang kedua ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk, yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.350 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1.650 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Start of the climb, faced with an army of vipers and lions. I had to keep on reaching up, cause it was my time to tear down the kingdom, call out the lions. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.
people at sea. Every single day I feel that gold underneath. I see the locked